Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrifa Amar Safero dari kelas MI 2B nomor absen 1 akan menjelaskan materi yaitu form processing dan form validation. Langkah pertama yaitu kita membuat file form pendaftaran blade.php dan isian seperti berikut, yaitu dengan rincinya ya. From action kita tuliskan kurung awal URL, proses from, method get, kemudian div class from group, label for name, garis miring name, garis miring label, kemudian kita tutup. Yang kedua yaitu dalam kurung input type tag class from control id name placeholdernya name, kemudian ditutup lagi dengan div. Yang kedua yaitu div class from group dengan isian label for name, nama lengkap, ditutup lagi dengan label. Kemudian ada buka kurung input type tag class from control id nama, name nama, placeholder nama, tutup lagi dengan div. Ada div class for group, label for name, email, tutup label. Kemudian ada buka input type email class from control id email, name nama, placeholder email, ditutup lagi dengan div. Kemudian buka div class from group, label for name, jenis kelamin, label br, tutup. Kemudian ada label class radio inlink, kemudian buka input type radio name, jenis kelamin id laki-laki, value L laki-laki. Kemudian ada buka input type radio name, jenis kelamin id perempuan, value P perempuan. Kemudian tutup kurung div. Ada lagi div class for form group, label for jurusan, isian jurusan, label, tutup dengan option value yaitu teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, teknik komputer, dan teknik telekomunikasi. Kemudian tutup div dan ada div class yang terakhir yaitu alamat. Jika dijalankan maka hasilnya akan memunculkan beberapa tabel-tabel yang telah tidak disediakan tadi, seperti name, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Langkah yang kedua yaitu membuat metode proses form pada controller mahasiswa controller dengan isian sebagai berikut, yaitu dengan isian echo variable request, fungsi name, echo tanda kutip br tanda titik koma, echo variable request, fungsi nama echo br, echo variable request, fungsi email, echo br, kemudian echo variable request jenis kelamin, echo br, echo request jurusan, echo juga br, echo request alamat, echo br. Dan ketika dijalankan maka pada Laravel dengan inputan yaitu memberikan garis miring proses strip form di samping linknya akan menghasilkan yaitu name berupa inputan name, inputan email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kemudian mengubah nilai tag yang sebelumnya get menjadi post. Pada file root web.php kita mengubah root menjadi root post, isian root post dengan petik proses from, mahasiswa controller class petik proses from, lalu menggunakan fitur CSRF dengan menambahkan
perintah add csrf di dalam view. Ada file view dan menambahkan perintah csrf di dalam bagian div. Kemudian ketika dijalankan Laravel dijalankan, kemudian ketika klik shortcode maka akan menghasilkan nilai value dan tulisan acak atau random pada link rel tersebut. Href-nya akan menghasilkan nilai acak. Terus kemudian ketika dijalankan lagi maka akan menghasilkan yaitu seperti yang tadi, menghasilkan nilai name, nama, alamat email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kemudian modifikasi proses method from dengan menambahkan proses validasi dengan cara yaitu menambahkan variabel validate data sama dengan variabel request, menggunakan fungsi validate dengan isian name require size 0, nama require min 3 maksimal 50, email require email, jenis kelamin require in sama dengan p, l, jurusan require alamat kosong. Dan ketika dijalankan pada Laravel maka hasilnya akan menampilkan yaitu nilai dari array yang pertama, kedua array yang pertama yaitu menghasilkan pesan nama yang isiannya the name file is required. Kemudian yang kedua, isian kedua yaitu the nama file is required, dan yang ketiga yaitu the mail file is required. Kemudian modifikasi pada file from pendaftaran .blade.php dan menambah variabel error. Menambahkan pada file from pendaftaran .php menggunakan fungsi dump, kemudian memanggil variabel error. Kemudian juga menggunakan if errors sama dengan any, kemudian for each error sama dengan all as error. Kemudian variabel error dan diakhiri dengan n for each dan n if. Kemudian ketika dijalankan pada Laravel maka hasilnya akan berisi the name field is required, errors, the email field is required, the jenis kelamin field is required, dan menghasilkan pesan error berupa pesan error pada Laravel. Ketika langsung mengeklik tombol daftar pada bawah bagian web, kemudian menambahkan fungsi message pada div class dan fungsi add an error di bawahnya. Dengan menambah fungsi message pada div class for from group, dan fungsi an error digunakan untuk memunculkan pesan nilai error pada bagian bawah file from. Nah, seperti ini. Hasilnya akan memunculkan pesan error di bawah bagian dari fill formnya. Yang sebelumnya berada di atas, kita jadikan berarti di bawahnya.
So the name field is a this nama is required, this email field is required, this channel field is required. Di jurusan dan alamat tidak terdapat pesan error karena kan jurusan tidak mempunyai pesan error dan alamatnya dikosongkan ataupun kosongkan datanya, tidak ada hasil. Kemudian yaitu menambahkan fungsi out di view pada masing-masing inputan. Ada an error nama input type radio name jenis kelamin ID laki-laki value L out jenis kelamin sama dengan L cek laki-laki. Kemudian ada juga jenis kelamin ID perempuan value P out jenis kelamin sama dengan P cek sama dengan strip. Dan jika dijalankan maka akan muncul yaitu berupa tampilan simpanan ataupun data inputan yang sudah disimpan ketika sudah dimasukkan sebelumnya. Misalkan NIM sudah tersimpan tersebut yaitu kos 20 317101 nama lengkap Asri Favero, email, nantinya akan terdapat alamat email yang sudah ada ataupun sudah dimasukkan, maka akan muncul kembali ketika diklik di emailnya. Nah, kemudian tambah root proses form validator dan form action. Tambah root proses validator menggunakan variabel validator sama dengan validator make request fungsi all dengan isian sama seperti yang di metode sebelumnya. Kemudian ada juga if validator fail, kemudian return direct dengan isian kosong. Kemudian with errors minta variabel validator with input else echo variable request manggil request name echo, kemudian echo variable request nama echo variable request email echo variable request jenis kelamin echo variable request jurusan echo request alamat tidak ditampilkan. Maka hasilnya akan menginput berupa hasil inputan dan masing-masing fungsinya. Sebagai contoh, nilai inputan max yang berarti nilai atribut maksimal berisi 50 karakter. Dan misalkan contohnya kalau email berarti harus diisi dengan alamat email yang valid ataupun email wajib diisi. Selanjutnya menambahkan root post proses form request, mahasiswa controller class proses form request pada file web.php. Menambahkan root yaitu post form request, mahasiswa controller class, proses form request. Ketika sudah berhasil membuat file request pada daftar mahasiswa.php, maka isinya akan munculkan metode authorize dan terus yang kemudian dimodifikasi sebagai berikut. Tampilannya masih kosong dikarenakan ini merupakan
hasil file request daftar mahasiswa PHP yang masih dari bawaan ataupun default. Kemudian setelah membuat root pada controller file web.php yang digunakan untuk mengakses metode proses form request di mahasiswa controller, kemudian nilai atribut form dari tag get diubah menjadi nilai atribut tag post. Jadi setelah membuat root kita menambahkan metode variable validate data, kemudian variable request, dan misalkan dengan memanggil nilai dam kemudian memanggil variable validate data. Nah, langkah yang ketiga yaitu saat dijalankan maka akan menghasilkan tampilan seperti sebelumnya, yaitu dengan kolom. Jika form tidak diisi sama sekali maka hasilnya akan munculkan yaitu the name field is required, kemudian untuk file nama lengkap dan nama field is required, untuk file email the email field is required, dan untuk file jenis kelamin untuk jenis kelamin file is required. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.